Halo, selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Apa kabarnya nih untuk kalian semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu bahagia. Energi positif selalu menyertai kalian semua ya, sehingga melakukan semua kegiatannya ini penuh dengan semangat. Oke, sebelum teman-teman kita lanjut ke sebuah video, alangkah baiknya teman-teman untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Dan biar gak ketinggalan video-video selanjutnya, jangan lupa tekan tombol notifikasinya. Oke, spesial banget di reading kali ini. Kevin gak sendirian karena Kevin akan dibantu oleh Master Tarot, gurunya Kevin dan juga sahabat Kevin, kakak Kevin di sini. Ada Kak Mela Morgan dan Kak Ini Tarotku. Untuk pembacaan temanya adalah tentang orang ketiga, masih sama, dan juga versus pasangan kamu. Seperti apa bacaannya teman-teman? Saksikan video berikut ini. Oke, jumpa lagi bersama Tarotku dan di sini kita juga bersama dengan Kak Mela Morgan dan Kak Kevin. Jadi kita akan sama-sama membaca tentang pihak ketiga versus pasangan resmi. Oke, di sini ada Kak Kevin dan ada Kak Mela. Halo semua. Halo, salam bahagia semuanya. Oke, topik kita hari ini tentang third party versus orang ketiga. Kita akan langsung reading sama-sama ya. Kita akan lihat dari 3 sudut pandang tentang third party versus orang ketiga. Oke, sekarang kita fokus ke diri ya. Sambil bayangkan si orang yang lain tersebut ya. Bayangkan pasangan kita juga. Kita shuffle kartunya sama-sama. Mana yang lebih dia cintai? Orang ketiga atau pasangan resminya? Ya lagi ya, tanya dalam hati mana yang lebih dia cintai, orang ketiga atau pasangan resminya? Sekali lagi, orang ketiga atau pasangan resminya. Oke. Kita akan sama-sama ambil kartu. Kita akan ganti musiknya yang lebih santai sedikit. Oke, Tarotku ambil 3 kartu untuk orang ketiga yang lebih dicintai. Atau pasangan resminya yang lebih dicintai. Kita sama-sama punya 3 kartu untuk orang ketiga yang lebih dicintai, dan kita juga punya 3 kartu untuk pasangan resmi yang lebih dicintai. Kita lihat sama-sama ya, mana yang lebih dicintai. Oke, siapa yang mau mulai duluan? Silakan. Oke, saya mulai satu kartu pertama ya. Tentang orang ketiga. Apakah lebih dicintai? Kartu yang muncul adalah kartu Empress ya. Kalau kita bilang kartu Empress ini benar-benar berada korelasi kuat sama Venus ya. Jadi ini benar-benar pasangan ketiga dicintai, dan pasangan ketiga juga bisa membuat si dia merasa dicintai. Jadi ini kalau kita bilang tentang dicintai ini kuat sekali. Perasaan dicintai dan saling mencintai ya. Di kartu pertama ini kisah orang ketiga dicintai ini sangat besar ya. Kita akan lanjut ke Kak Mela. Kartu pertama di apa Kak Mela? Oke, kartu pertama. Aku udah tandain nih supaya. Nah, ada Page of Pentacles. Sepertinya kalau misalnya mengenai perasaan ya, dia lebih mengalir dengan orang ketiga sampai. Jadi lebih seperti kayak mendapatkan atau perhatian hal-hal kecil dari orang ketiga. Makanya membuat dia ini ibaratnya keblinger. Gitu. Kalau dibilang dia cinta, dia sayang, sesuatu yang nyata ya pasti. Oke, jadi ternyata di sini ada kemiripan ya, di mana orang ketiga ini ternyata bisa membuat si dianya merasa dicintai ya, dan akhirnya bikin keblinger. Wah, luar biasa. Kita akan lihat Kak Kevin ya. Gimana dari Kak Kevin? Oke, sebelumnya Kevin ngucapin salam bahagia dulu nih untuk viewernya Kak Ini Tarotku. Kalau yang Kevin dapatkan di sini kartunya The Sun, sudah pasti orang ketiga ini sudah bisa memberikan cahaya di dalam hidup dia. Ada perasaan senang, ada perasaan nyaman, dan ada perasaan yang dimana dia tuh bisa memberikan sebuah harapan gitu loh. Akan ada sebuah harapan di kehidupan nanti bersama orang ketiga. Nah,
energi yang kami dapat di sini, walaupun ada suatu batasan antara orang ketiga, tapi dia mempunyai sebuah harapan yang besar bahwa cintaku dengan dia itu ada sebuah kenyamanan, ada sebuah nyawa dari orang ketiga itu. Makanya ya, orang ketiga ini seperti diistimewakan karena dia adalah matahari pagiku. Mungkin seperti itu dari aku ya, energinya ini bagus banget. Ini 3 kartu sepertinya kita kompak di sini ya, bahwa Kompak, ternyata dalam sebuah hubungan kehadiran orang ketiga membuat si dia merasa diperhatikan, dihargai, dan seperti mendapatkan sebuah hawa baru ya, matahari baru, suatu semangat baru. Kita akan lihat lebih jauh lagi ya. Kartu yang kedua, masih untuk orang ketiga. Ada kartu 3 tongkat. 3 tongkat adalah saat Sun berada di Aries ya. Aries ini sosok pemimpin, sosok raja. Matahari hadir di sana, matahari hadir di Aries. Orang ketiga bisa membuat si dia itu kerasa seperti seorang raja, kerasa dibanggakan. Mungkin saat bersama pasangan resminya yang terjadi adalah mungkin malah didominasi. Mungkin saat bersama pasangan resminya malah si dia merasa mungkin harus diatur, dikontrol, harus melakukan semua untuk pasangannya. Tapi di sini saat bersama orang ketiga dia dipuja. Dia yang jadi rajanya. Nah, jadi ini juga akan memperkuat bahwa perasaan cinta dia itu akan cukup berat ke pasangan ketiga, ke pihak ketiga ya, atau ke pasangan lainnya ya. Ini dari kartu yang kedua, kita akan ketemu sama Kak Mela sekarang. Halo semuanya, kita buka kartu keduanya ya. Oh, aku jadi deg-degan juga. Wow, lihat kartu yang kuning. Ada kartu The Empress. Tadi sudah apa? Sudah kayak merasa dihargai, merasa sebagai matahari pagi, dan di sini ada kartu The Empress. Di mana orang ini, orang yang kamu pikirkan, itu lebih merasa nyaman, lebih merasa apa-apa dimanja, apa-apa diturutin, ya kan? Gimana coba orang nggak betah di sini? Dan The Empress ini melambangkan namanya ada Venus ya. Berarti ada perasaan cinta dikarenakan dia sendiri juga merasa dicintai. Jadi nggak cuma dalam satu sisi aja. Mungkin jika dia dengan pasangan resminya, ada perasaan yang hilang, ada perasaan kenyamanan yang hilang di sini. Apakah karena sering bersama, atau apakah karena orang ketiga ini memang orang yang baru hadir di hidupnya. Tapi kalau aku lihat di sini, kenyamanan pun didapat 100%. Gitu, Senpai. Terima kasih. Oke, 100% merasa dicintai dan saling mencintai ya. Ini luar biasa. Iya, waduh. Oke, kita akan lihat dari Kak Kevin. Ini semakin deg-degan nih. Oke, kalau dari aku ya, tadi setelah mendapatkan cahaya pagiku, ini juga dapat sebuah kebebasan. Yang aku dapat di sini ada The Fool, dia merasakan sebuah kebebasan bahwa dengan orang ketiga itu, dia bisa mengekspresikan segala macam perasaan dia kepada dia. Ada sebuah kebebasan, ada sebuah hal yang unik di dalam diri dia. Mungkin di sini dia merasa ceroboh bahwa dia sudah berani terjun ke hubungan yang salah. Tapi di sini dia bisa mengekspresikan bahwa dia adalah orang yang selalu memberikan aku harapan dan aku bisa bebas mengekspresikan perasaanku. Mungkin dengan pasangan resmiku, aku merasa seperti ada sesuatu yang terhambat. Tapi bersama dia, aku bisa lepas, aku bisa dengan bebasnya mengekspresikan hal lain sebagainya. Meskipun kesetiaannya itu masih diragukan karena ada sesuatu yang mungkin berbahaya di dalam hubungan bersama dia. Tapi dia merasa nyaman aja sih di sini, Senpai. Itu sih aku dapat di sini ya. Jadi dia bisa bikin bebas. Biarpun hubungan bukan hubungan yang baik atau bisa dikatakan hubungan yang kurang tepat atau salah, tapi ada kebebasan ternyata di sana ya. Dan kebebasan ini membuat dia bahagia karena dia bisa lepas, dia bisa bebas, dia bisa melakukan apa yang mungkin dalam kesehariannya dia nggak bisa lakuin. Dari 2 kartu cukup berat ke arah hubungan ketiga yang lebih dicintai ya. Kita lihat kartu yang terakhir ya. Ada kartu Knight of Swords ya. Knight of Swords ini Ksatria pedang ya. Ini cerita tentang keberanian, kenekatan. Sisi anak muda atau sisi mungkin berani. Sisi dia yang selama ini mungkin nggak bisa keluar. Saat kartu Knight of Swords muncul, ini cerita-cerita kembali mengenang masa-masa jatuh cinta, kembali mengalami mungkin hal-hal yang udah mungkin di rumah tangga udah ada pasangan resmi atau mungkin jadi membosankan. Nah, ini kedatangan Knight of Swords ini membuat dia kembali menemukan suatu semangat, suatu passion yang selama ini udah dia lupakan. Dan akhirnya ini membuat pandangan dia di mana pertama dicintai, kedua dia dipuja, dan ketiga dia benar-benar bisa menunjukkan
sisi bebasnya dia, sisi beraninya dia, dan ini memperkuat rasa cinta dia kepada pihak ketiga. Jadi sisi inilah yang menyebabkan kadang pasangan kita mungkin saja berpaling dari kita ya. Oke, kita akan lanjut ke Kak Mela ya. Oke, Senpai, terima kasih. Ini kebetulan aku ngambil satu, tapi keluarnya dua. Tuh, ada Five of Cups dan ada Ace of Cups. Berarti tandanya apa? Kenapa dia stay dengan pasangan ketiganya? Mungkin ada sesuatu di sini yang sebetulnya yang dia rasakan sebelumnya dengan pasangan resminya itu ada sesuatu yang kurang nyaman. Atau dia merasa terintimidasi. Atau dia merasa kayak melakukan suatu keterpaksaan. Makanya kenapa ketemu dengan orang ketiga, dia mendapatkan di sini kayak bisa jalan dengan enak gitu loh. Dengan cara seperti kayak dia ini loh. Kok jadi gelibet? Dengan dia bisa mengekspresikan sesuatu yang baru yang nggak pernah dilakukan sebelumnya ke pasangan resminya. Jadinya kalau semacam dia terbatasi dengan pasangan resminya, maka dengan orang ketiga seperti kayak dikasih lampu hijau. Oke, do what you want. Seperti itu, Senpai. Kenapa aku jadi dekat ya? Berarti kecewa-kecewa dia, batasan-batasan yang dia dapatkan sama pasangan resmi ini bisa dilampaui ya sama orang ketiga. Ada 5 cup lagi tentang kekecewaan. Mungkin sisi-sisi di pasangan resmi yang dia nggak dapatkan, dia dapatkan di pihak ketiga ini juga bisa masuk. Gitu ya. Diperkuat sama ada kartu Ace of Cups di sini. Ada cinta di sana. Oke. Waduh. Semakin berbahaya. Kita lihat dari Kak Kevin ya. Silakan Kak Kevin. Oke, ini berhubung juga dengan pernikahan ya Senpai. Kartuku di sini ada kartu 4 pedang. Ini udah di Jupiter dan juga ada di Libra juga ya. Kasusnya memang ini secara pikiran dia merasa seperti terusik dari dari pasangan resmi dia. Ada semacam sebuah bentrokan dari pasangan resmi dia tentang apa yang dia pikirkan itu tidak selaras dengan dia. Makanya dia memilih si orang ketiga ini. Dia entah kenapa dari masalah yang sama yang dia hadapin ini nyatu dengan dia. Lalu balik lagi ke kartu The Fool dan kartu The Sun di sini yang paling kuat. Jadi segala sesuatunya tentang permasalahan hidupnya ini ada sebuah harapan bahwa dengan orang ketiga tersebut dia tidak akan merasakan bentrokan dengan pasangan resmi dia, cekcok dengan pasangan resmi dia tidak merasakan itu. Makanya harapannya tuh besar banget ke orang ketiga. Jadi yang Kevin dapat di sini, ini justru ada Libra, terus ada Jupiter di sini. Jadi dia merasa kayak ada harapan, oh pasti gue sama pasangan resmi gue bakalan end. Dan si orang ketiga ini, dia ngasih sebuah nyawa, sebuah harapan buat gue. Makanya gue bisa nyaman sama dia, gue bisa bebas sama dia. Mungkin itu sih energinya aku dapat di sini. Ini lebih ke permasalahan yang dia alami dengan si suami atau si istrinya dia. Oke, menemukan sebuah harapan atau jalan yang baru atau alternatif baru ya, yang membuat dia ngerasa hidup kembali. Dari 3 kartu awal, sama-sama ke arah sisi pihak ketiga ini cukup kuat ya. Sekarang kita akan lihat untuk pasangan resminya sebesar apa rasa cintanya, kita lihat sama-sama ya. Yang pertama ada kartu Wheel of Fortune ya. Wheel of Fortune ini juga membawa sebuah kondisi. Di sini ada kartu mayor, di sini kartu mayor. Di sini dia dicintai dengan pasangan resminya. Ternyata dia bisa maju, dia bisa growth, dia bisa berkembang dalam hidup. Kalau di sini mungkin rasa cintanya dia mendapatkan, tapi di sini ternyata dalam kehidupan sehari-hari susah dan senang itu pasangan resminya ada. Pasangan resminya selalu menyertai dia, membantu dia untuk maju dalam situasi apapun dalam hidup. Entah itu susah, entah itu senang, selalu ada. Dan di sisi yang lain, entah mau dipercaya atau tidak, kehadiran pasangan resminya ini membawa banyak sekali kemajuan dan keberuntungan dalam hidup dia. Mungkin dia merasa mungkin dia didominasi, nggak dicintai, merasa mungkin harus bekerja keras. Tapi kalau si dia mau jernih, banyak kemajuan yang didapat setelah memiliki pasangan resmi ini. Banyak keberhasilan, banyak kemudahan, banyak keberuntungan juga yang dia dapat saat Jupiter main ke Sagittarius. Jupiter membawa energi untuk pertumbuhan, untuk perkembangan. Sagittarius merupakan rencana-rencana jangka panjang, itu bisa diselesaikan, bisa dilakukan. Dan hubungan kalian sebenarnya bisa dikatakan nggak sesaat, tapi sudah lama. Di sini dicintai, di sini kamu bisa maju. Kita akan lihat lebih jauh lagi nanti ya, akan seperti apa. Kita akan lanjut ke Kak Mela. Hai semuanya, kita lihat untuk pasangan resmi. Wow, ada The Hierophant.
Bener kan? Ini adalah satu contoh kartu tradisional. Jadi memang kenapa dia masih bertahan atau kenapa dengan pasangan resminya, kalau aku lihat dia lebih mendapatkan apa ya? Mendapatkan ilham atau selama bersama itu udah banyak lagi suka duka, kemudian pencapaian itu didapat dari sini. Dan memang benar, pasangan resmi adalah pilihan pertama dia ketika dia mulai jatuh cinta, ketemu, dan itu berproses. Jadi memang dibilang kalau masalah cinta atau kenyamanan, apa-apa mungkin dipenuhi di orang ketiga. Tapi di sini kalau masalah pasangan hidup, seperti soulmate, dia dapetin di sini. Kayak gitu. Oke, ternyata di pasangan resmi ada satu sisi yang si pihak ketiga nggak bisa beri ya. Pasangan jiwa, orang yang selalu ada di saat susah, di saat senang, ya tetap aja ada ya. Oke. Kartu kita mirip-mirip ya. Betul. Sekarang kita akan lihat dari Kak Kevin. Kalau di aku ya, ke pasangan resminya, ini justru berat ya. Dia seolah-olah sedang mempertahankan hubungannya itu secara sendiri. Harusnya mempertahankan hubungan itu berdua. Ini Kevin dapatnya kartu 7 tongkat, dan ini emang panas ya. Ada Leo, ada Sun juga, ada Mars-nya juga. Jadi yang Kevin dapat ke pasangan resminya, dia itu seolah-olah mempertahankan hubungan ini, cuma dia saja yang mempertahankan. Dan banyak hal yang menyudutkan dia, sehingga dia itu merasa seperti ada hal yang panas di dalam kehidupan rumah tangga dia. Ini mungkin Kevin dapatnya tuh sama orang pasangan resminya itu tidak nyaman, karena dia posisinya mempertahankan ini secara sendirian, sedangkan kamu sebagai pasangan resmi aku, kamu ngapain di sini? Makanya si orang ini nih memilih sebuah kenyamanan di orang ketiga. Justru di pasangan resminya berat, merasa tersudutkan, dan dia hampir kelelahan juga di sini karena udah panas, semakin panas, ada Mars juga. Mungkin itu sih yang aku dapetin dari kartu 7 tongkat ini, Senpai. Berarti sebuah kondisi 7 tongkat ini kartu yang berjuang sendirian ya, seolah-olah nggak ada orang lain yang berjuang di hubungan ini, tapi aku sendiri, itu yang dia rasakan ya dari si dia ya. Iya. Oke, kita akan lihat lebih jauh lagi. Kartu yang kedua. Ini adalah tentang cinta, tentang kekasih ya. Ini kartu yang sangat kuat. Kalau tadi di sini kita punya kartu bagus sekali ya, bagus sekali tentang rasa dicintai, disayangi, tapi di sini ini tentang pasangan jiwa. Mungkin ada kedekatan dengan kartu Kak Mela tadi, di mana tadi ada kartu Hierophant dengan angka 5, di sini ada kartu The Lover, yaitu kartu dengan angka 6 ya. The Lover ini terkait dengan Gemini ya. Gemini ini kalau kita tahu itu sepasang, tidak sendirian, tapi 2 orang sepasang. Merkuri yang hadir di Gemini, komunikasi dalam berpasangan dengan pasangan resmi, dengan pasangan yang sebenarnya. Di sana sebenarnya dia punya rasa cinta yang besar, punya rasa cinta yang kuat. Hanya saja mungkin kejenuhan hidup, kebosanan kalian berdua, keseharian yang itu-itu aja, ini membuat kalian lupa bahwa sebenarnya kamu dengan dia itu saling mencintai. Hanya saja kadang kalian kurang komunikasi. Merkuri ini planet yang bawa komunikasi yang baik. Jika kalian perbaiki komunikasi kalian, mungkin kalian akan menemukan kembali rasa cinta yang mungkin udah lama kalian lupakan, atau mungkin kalian kesampingkan. Kita akan lanjut ke Kak Mela ya. Kenapa aku jadi deg-degan ya? Ada hawa apa ini? Ada kartu The Magician. Ya, terkait dengan kartunya Senpai juga ya. Mungkin di sini kalian berdua itu kalau untuk pasangan resmi kalian tuh sibuk jai masing-masing memberikan yang terbaik, tapi lupa kebersamaan, lupa namanya ngobrol. Kalian kayak masing-masing punya ego sendiri-sendiri. Jadi kalau aku lihat di sini kalian memang terikat karena keterpaksaan, memang secara tradisional oke, aku terikat menikah. Tapi di sini banyak rahasia, kurang bicara, kurang keterbukaan. Gitu. Makanya kenapa ada pasangan ketiga ini bisa masuk, karena dia lebih bisa terbuka ngomong, lebih bisa didengarkan. Kalau ini dia lebih seperti ya takut salah ngomong, takut menyinggung perasaan. Aku mau jujur loh, kamu kok gitu-gitu aja ya. Ya seperti kayak kartu Senpai bilang tadi. Jadi kayak komunikasinya kurang, sehingga mereka kadang-kadang juga sibuk sendiri, nggak punya waktu untuk bersama. Jadi komunikasi, ngobrol,
kebersamaannya kurang. Sama, Senpai. Nggak jauh beda. Yuk, lanjut. Sama-sama di bawah Mercury ya, di mana Iya. Magician juga kartu yang di rule sama Mercury. Ini tentang komunikasi yang kurang saat mungkin PDKT-an seru nih. Habis Iya. jadian atau habis merit, jadi membosankan. Komunikasi berkurang. Hanya yang berat-berat aja, dan yang berat-berat ini biasanya bikin berantem daripada bikin saling sayang ya. Oke, Betul. kita akan lihat dari Kak Kevin sekarang. Silakan Kak Kevin. Oke, mungkin dari kartuku di sini ada kartu Ace of Pentacle. Secara hati dan perasaan dia tidak mendapatkan itu semua. Awalnya dia memang memberi, tapi lama-kelamaan hubungan ini kok tidak. Tapi si pasangan resmi tersebut ini justru masih bisa memberikan materi dia seperti menafkahi dan hal lain sebagainya. Mungkin kamu menerima itu semua tentang materi yang dia beri kepada kamu, dia masih bertanggung jawab kepada kamu di sini. Tapi secara perasaan belum tentu, karena kamu masih menengok ke orang ketiga, bukan ke si pasangan resminya ini. Justru kamu hanya terimanya, ya udah lo ngasih gue materi, nafkain gue udah nggak masalah. Atau mungkin juga yang dia beri ke kamu ini bukan sesuatu yang kamu butuhkan, tentang sebuah kenyamanan, tentang sebuah keharmonisan. Dia tidak memberikan itu semua. Justru hal lain yang dia beri kepada kamu. Mungkin seperti itu sih dapat yang Kevin dapat dia dari kartu Ace of Pentacle. Jadi orang tersebut, pasangan resminya ini masih bertanggung jawab secara materi. Jadi dia masih bisa terima di situ. Oke, tapi secara hati mungkin sudah ke pihak ketiga ya. Iya. Oke, kita akan lihat kartu yang terakhir untuk pasangan resmi. Seberapa besar cintanya? Ada kartu Queen of Swords ya. Queen of Swords ini sebenarnya sebuah kartu yang terhubung dengan sisi di mana sudah cukup banyak terluka ya. Queen of Swords ini adalah kartu Queen yang mengalami banyak perasaan terluka, tapi dia bisa simpan. Untuk apa? Untuk masa depan yang lebih baik, untuk keluarga, mungkin untuk anak-anak. Dia bertahan dengan rasa sakit, dia bertahan dengan rasa luka. Saat kamu sama si dia di kondisi yang jatuh, siapa yang hadir? Di sini, Queen of Swords. Siapa yang mendampingi kamu? Siapa yang mau memaafkan kesalahan-kesalahan atau kebohongan-kebohongan kamu yang udah kamu lakukan berulang, entah berbagai macam alasan pembenaran. Akhirnya yang ada ya pasangan resmi kamu. Mungkin dia terkesan dingin, Queen of Swords di sini. Karena Ratu dari Pedang ini memang dia terkesan dingin. Karena dia udah banyak terluka. Tapi dia nggak pergi. Dia punya tanggung jawab. Dia hadir di sini untuk kamu. Sebenarnya jadi jika kita kaitkan dengan pertanyaan mana yang lebih dicintai, ya Queen of Swords mencintai kamu dengan segala macam kekurangan kamu, dengan tidak melupakan ya, ingat tidak melupakan rasa sakit juga yang dia berikan sama kamu, ya dia tetap ada, tapi rasa sakitnya masih dia simpan ya. Oke, kita akan lanjut ke Kak Mela. Ya, kalau dari aku di sini malah muncul kartu yang Kak Kevin tadi keluarin, Seven of Wands. Ada perasaan di sini untuk mempertahankan sendiri, kayak berjuang sendiri, lebih seperti kayak aku sendirian. Aku harus menjaga hubungan ini. Kenapa? Karena mungkin ya awal-awal menikah aku yang mau pilih kamu. Aku yang memang bertumpu sama kamu, dan itu memang diatur kan di sini kan ada The Hierophant ya. Keluarga juga udah pada tahu. Keluarga juga udah pada seneng sama kamu. Jadi aku mau nggak mau, aku harus menutupi segala kekurangan kita dengan aku berjuang lebih dalam gitu, berjuang lebih berat. Tapi aku harus mikul semuanya sendiri. Seakan-akan nggak ada yang nolong, nggak ada yang bantu. Dan aku di sini merasa kesepian. Kenapa? Karena di sini kadang-kadang sikap aku atau sikap pasangan resminya itu kayak dikit-dikit mungkin curiga, kemudian sering terjadi konflik atau perselisihan, selisih paham, nggak mau ngalah. Terus juga mungkin salah satu mungkin mencintai, dan ya salah satunya juga mungkin merasa karena dia merasa nyaman dengan pasangan resminya, dia juga berusaha di sini untuk ya memberikan yang terbaik lah, memberikan yang terbaik, namun ya walaupun hatinya berbagi, gitu sih Senpai. Jadi ada rasa mempertahankan karena sudah berjalan sekian lama, gitu. Lebih Tapi ke arah kayak hanya memang ada mempertahankan perasaan ya. bosan. Mempertahankan sesuatu yang mungkin karena langkah udah diambil, ya hubungannya udah ada, udah resmi ya, dia pertahanin, tapi capek. Oke.
Kita akan lanjut ke Kak Kevin. Oke, memang energinya hampir sama ya. Kamela sama Senpai, dan ini aku juga sama. Ada kartu Queen of Cup. Tadi sudah Queen of Sword, sekarang Queen of Cup. Kalau Kevin lihat, dia sebagai pasangan resmi, dia memang sebenarnya adalah orang yang penyayang. Dia penyayang, dia menerima keadaan apapun itu juga. Tapi energinya kebalik. Dia lebih sayang kepada anak-anak dia, lebih menyayangi keluarga dia. Dan dia tidak memperhatikan kamu di sini. Ada sesuatu yang membuat kamu tuh merasa mengeluh bahwa aku ini sebenarnya mau dibawa kemana sih hubungan kamu dengan kamu ini. Sedangkan banyak sekali gelombang-gelombang yang membuat kamu ini merasa, aduh, segala perasaan yang pernah kamu lewati bersama pasangan resmi kamu, yang dulu indah-indah, yang dulu kamu bisa merasakan nostalgia bersama dia, saat ini kamu tidak merasakan itu semua. Karena apa? Kamu merasa mempertahankan hubungannya itu sendiri. Seperti yang tadi Kamela bilang, di sini kita keluar kartu yang sama juga yang di awal. Seolah-olah kamu itu sendiri, berdiri sendiri, dan kamu tidak bisa mendapatkan perasaan yang mungkin bisa dia bagi gitu loh. Energinya memang seorang queen yang sendiri saja di sini, dan dia tidak mendapatkan tahtanya di samping sang raja. Mungkin seperti itu sih dari aku. Oke, ternyata ada suatu kondisi lagi-lagi sendirian ya, harus berjuang seorang diri. Tarotku akan simpulkan jika dari yang tarotku baca. Orang ketiga versus pasangan resmi. Dari 3 kartu di masing-masing ya. Di mana di sini orang ketiga mungkin ada rasa cinta, ada rasa sayang, saling menyayangi, ada rasa di mana dia dipuja, dan ini memberikan suatu poin yang besar sama dia, dan terakhir dia bisa lepas apa adanya. Tapi di sini ada ketulusan, ada perkembangan diri, dan ada kondisi di mana si dia menerima kamu apa adanya dengan segala mungkin kesalahan masa lalu kamu, karena kalau ini dipindah ke sini, ini belum tentu mau nerima kamu. Ya kan? Jadi mana yang lebih dia cintai, pasangan resmi atau pihak ketiga? Pasangan resmi atau pihak ketiga? Karena ada 2 buah kartu mayor dengan nilai yang lebih besar di pasangan resmi, sebenarnya secara real dia pilih. Kenapa dia saat ini punya pasangan lain tapi tetap jalan sama pasangan resminya? Karena memang sebenarnya artinya kan titik beratnya dia akan lebih serius, dia akan lebih pilih ke pasangan resminya kalau sampai ini semua terbongkar. Jadi dia akan tetap kembali ke pasangan resminya. Kenapa? Karena pasangan resminya udah ngalamin banyak masa senang bersama, dan dia sudah tahu dirinya dia dan sudah berapa kali memaafkan dia. Namun kembali lagi, setiap hubungan punya lika-likunya masing-masing ya. Jika dari sini yang disimpulkan, dia akan lebih mencintai pasangan resminya karena pasangan resminya hadir di masa suka, senang, dan bisa menerima dia dengan segala bentuk kesalahan masa lalunya. Kita akan lanjut ke Kak Mela. Iya, kalau untuk dari aku di sini antara pasangan resmi dan pihak ketiga, benar, di sini memang lebih berat 2 kartu mayor ya, di pasangan resmi dan di orang ketiga. Ini lebih seperti kayak dia mendapatkan kenyamanan apa yang nggak didapatkan dari pasangan resmi. Bisa jadi pasangan resminya itu lebih memberikan dia apa yang dia mau, dan dia lebih mengerti, dia lebih powerful di sana. Tapi kalau dengan pasangan ketiga, kalau dengan pasangan resmi, dia lebih seperti kayak suka duka bersama, walaupun banyak rahasia, banyak apapun, tapi dia mendapatkan kenyamanan di sini. Kenapa? Karena ya itu lagi, kembali, sudah menjadi pilihan utama. Jadi untuk pisah, untuk mau ke pasangan ketiganya, rasanya kok sangat berat ya, proses-prosesnya dan lain-lain. Jadi mau nggak mau, ya dia tetap bertahan dengan pasangan aslinya sih, kayak gitu. Dan di sini, ya melengkapi, ibaratnya begitu. Asal sama-sama nggak ketahuan, asal sama-sama suka, hubungan ini sih bisa berjalan dua-duanya. Gitu, Senpai. Thank you. Oke, asal sama-sama gak ketahuan, sama-sama suka, bisa jalan dua-duanya Sama-sama kan? tahu. Oke, kita akan lanjut ke Kak Kevin. Iya benar banget ya, dari Kamela, saling melengkapi asal nggak ketahuan. Di sini memang kartu mayornya justru paling berat ada di orang ketiga, karena dia bisa memberikan sebuah nyawa, harapan yang besar di dalam diri kamu di sini. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebuah semangat kamu ya untuk tidak melakukan hal-hal yang mungkin di luar kendali, karena condongnya memang ke orang ketiga. Tapi secara real, kita lihat
di mana sih orang ini yang memiliki tindakan nyata untuk kamu. Di sini tadi Kevin sudah ngambil kartu lagi ya, kartu tambahan The Pathway of Seer tentang keinginan dan bertindak untuk menciptakan sebuah ide. Jadi dilihat dari realnya, dari hubungan kamu dengan orang ketiga atau pasangan kamu, mana sih yang benar-benar melakukan tindakan nyata. Ini justru ke pasangan resmi, karena pasangan resmi masih bisa memberikan kamu nafkah, masih bisa menjaga buah hati kamu di sini, walaupun kamu merasa kamu mempertahankan hubungan ini secara sendiri, tapi kamu masih memilih bersama pasangan resmi kamu. Di luar sana, orang ketiga ini sebagai nyawa tambahan untuk kamu, agar kamu bisa menjalani hidup kamu bersama pasangan resminya. Mungkin seperti itu ya, yang penting jangan ketahuan. Sama-sama tahu, jangan ketahuan. Isi WhatsApp semuanya dihapus. Iya, benar. Oke, dari Kak Kevin juga luar biasa. Ingat untuk pesan untuk para sahabat, hubungan ketiga, pihak lain bisa masuk di hubungan kalian, ternyata karena ada suatu kondisi antara kamu dengan si dia, entah itu komunikasi, entah itu rahasia yang kamu jaga. Kamu nggak terbuka ya, akhirnya hubungan lain bisa masuk. Dan kalian sering lupa saat udah jadian, resmi, udah married, kalian lupa untuk saling mengenal bahasa cinta masing-masing, untuk saling mencintai, dan kalian memelihara masalah nggak diselesain, akhirnya ya hubungan alternatif bisa muncul ya. Jadi pesan buat kalian, hati-hati. Kalau memang kalian terjebak hubungan seperti ini, seperti kata Kamela, Kak Kevin, jangan sampai ketahuan, karena saat ketahuan yang terjadi adalah bisa aja kamu kehilangan semuanya ya. Betul. Oke, sampai di sini pembacaan ini. Terima kasih semua, terima kasih Kamela, terima kasih Kak Kevin. Kita akan jumpa lagi nanti di pembacaan-bacaan lainnya ya. Oke. Bye. Bye-bye, terima kasih semuanya. Oh ya, ingat subscribe channel ini, subscribe channel Kak Mela, dan subscribe channel Kak Kevin. Kevin. Nanti ditaruh di deskripsinya Senpai ya. Oke, nanti nama channelnya akan saya letakkan di deskripsi ya. Oke. Bye-bye. Semuanya bahagia selalu.